have these lucid dreams where I can't move a thing. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mama Anin. Kali ini aku akan membagikan pengalaman melahirkan teman aku. Menurut dokter, dia itu harusnya bisa lahiran secara normal karena suatu hal. Dia harus sesar, padahal dia sudah di pembukaan 10. Waktu dia kontrol terakhir sebelum melahirkan, itu di USG sama dokternya. Dokternya bilang ini bayinya ada usus tapi dia nggak melilit. Dia cuma ngelewer atau dia cuma nyampir di bahunya aja. Dokternya juga bilang karena ini nggak fatal, ini nanti masih bisa normal karena nanti kalau lahiran bayinya kan muter. Biasanya ususnya ini yang nyampir ini dia akan terlepas sehingga bayinya masih bisa keluar secara normal. Singkat cerita, dia udah ngerasain tanda-tanda lahiran. Sekitar jam 3 subuh dia udah ngerasain perutnya mules, sakit. Akhirnya sama keluarganya dibawalah dia ke salah satu klinik yang ada di kota aku, khusus untuk ibu dan anak. Sampainya di klinik itu diperiksa oleh bidan sama perawatnya, itu sudah pembukaan 4. Kebetulan waktu itu hari Minggu, dokternya nggak ada, beliau ke luar kota. Di situ dia ditangani di bawah pengawasan bidan. Kemudian sekitar jam 5 sore itu diperiksa dia sudah pembukaan 6. Kemudian maghrib jam 6 sore itu diperiksa ternyata sudah pembukaan 10. Di sini mulai cerita menegangkannya. Karena sudah pembukaan sempurna, pembukaan 10, dimulailah proses persalinan. Si ibunya ini disuruh mengejan semaksimal mungkin dengan prosedur yang benar. Setelah beberapa kali ngejen, bayinya kok nggak mau keluar, kok nggak mau turun, dia tetap di atas. Akhirnya si ibunya disuruh jongkok kayak posisi mau pup gitu Mam, di atas kasur. Disuruh ngejen, tapi bayinya kok naik ke atas, nggak ke bawah. Ganti posisi lagi, dia disuruh posisi miring. Ternyata bayinya juga nggak mau turun Mam. Posisi terakhir berdasarkan ceritanya dia, itu dia disuruh nungging, ngejan, tapi ternyata masih sama. Akhirnya jam 7 malam mungkin bidannya ngerasa nyerah kali ya, karena dengan metode ini, metode itu, ini bayinya kok nggak mau turun, setiap ngejen kok malah ke atas. Akhirnya dia dibuat rujukan ke klinik dan rumah sakit yang ada dokternya. Waktu itu dia dikasih 3 pilihan, 1 ke rumah sakit daerah, terus yang 2 ini pilihannya klinik swasta. Keluarga teman aku ini milih ke klinik swasta yang khusus menangani ibu dan anak. Sebelum dia ke klinik yang lain, di situ dia harus membayar biaya perawatan dari jam 3 subuh sampai jam 7 malam. Biayanya kurang lebih 900 sekian, pokoknya hampir 1 juta. Akhirnya teman aku ini dimasukin ke ambulan. Di dalam ambulan yang namanya bukaan 10 pasti maunya orang itu ngejen gitu kan. Tapi dia disuruh menahan nih. Pokoknya gimana caranya ibu tahan, nggak boleh ngejen gitu. Akhirnya jam 7:30 itu dia sampai. Di situ ada dokter bayi, terus dia diperiksa USG dan sebagainya, dan dia disarankan untuk operasi, tidak boleh melahirkan secara normal. Ini menurut dokter bayi yang ada di klinik yang kedua ini ya. Karena dia harus operasi, maka pihak kliniknya menghubungi semua dokter yang bersangkutan, dokter anak, dokter kandungan, dokter anestesi. Kebetulan dokter anestesinya ini nggak ada, dia lagi dalam perjalanan di luar kota. Akhirnya karena dapat callingan ada yang kondisi gawat harus operasi saat itu juga, akhirnya dia putar balik. Diperkirakan jam 8 teman aku ini udah bisa dioperasi, tapi ternyata jam 8 malam dokter anestesinya masih belum sampai karena kan dia putar balik nih dari perjalanan di luar kota. Nah akhirnya jam 9 malam dokternya ini udah sampai nih. Jadi teman aku menahan dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam baru dia dioperasi. Dia dimasukin ke rumah sakit. Saat mau suntik anestesinya itu juga berproses nih, karena kan dia kontraksinya kan udah parah banget kan. Setiap mau disuntik anestesi perutnya itu nggak nahan sakitnya, otomatis kan dia badannya gerak-gerak. Itu ada percobaannya sampai 4 kali baru berhasil. Setelah obat anestesinya berjalan, obat biusnya berjalan, dia mulailah dioperasi. Setelah bayinya dikeluarkan, ternyata bayinya itu kalung usus di lehernya itu ngelilit usus sebanyak 2 lipatan, dan itu dia nempel di leher ya, jadi kayak nyekek gitu. Nah itu aku nggak bisa ngebayangin saat dia ngejen selama sejam dengan kondisi bayinya ternyata kalung usus. Alhamdulillah anaknya itu nggak apa-apa, dia masih dalam keadaan sehat walafiat, normal.
Untuk biaya operasi dan perawatannya dia totalnya habis kalau nggak 8 juta 9 juta. Jika kalian sedang periksa kontrol kandungan, pastikan lagi kondisi kandungan kalian. Pastikan lagi kondisi anak kalian di dalam perut itu seperti apa. Bisa lahirannya kira-kira normal bisa nggak, atau mungkin harus SC, itu dipastikan lagi ya bun. Nah itu tadi sedikit cerita tentang proses persalinan teman aku. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jika ada yang ingin bertanya silahkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.